Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Jutaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Minibus terbakar hebat, warga panik. Pemulihan pasca banjir dan longsor. Hanya karena bertengkar, suami bakar istri. Halo pemirsa, Garuda TV Medan hadir menjumpai Anda pada Senin 9 Februari 2026. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Balki Siregar, berikut laporan Garuda TV Medan selengkapnya. Pemirsa, satu unit minibus terbakar hebat saat parkir di halaman rumah yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Kejadian itu menggegerkan warga setempat. Bahkan warga yang berada di dalam rumah di sekitar lokasi kejadian panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Satu unit minibus berwarna hitam terbakar hebat saat terparkir di halaman rumah di Jalan Dewi Sartika, Gang Teladan, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kejadian itu menggegerkan warga setempat, bahkan warga yang berada di dalam rumah di sekitar lokasi kejadian panik dan berhamburan keluar rumah. Beruntung, api berhasil dipadamkan sehingga tidak merembet ke bangunan rumah di sebelahnya. Menurut pemilik mobil Irda Syarif Hasibuan, kejadian berlangsung pada Sabtu siang berkisar pukul 13.30 WIB. Mobil bernopol BK 1423KN terparkir sejak pagi hingga siang dengan keseluruhan kaca tertutup rapat. Sementara saat itu kondisi cuaca terik dan panas. Tiba-tiba saat ingin dipindahkan dan membuka pintu mobil, api telah muncul dari dalam kabin dan cepat membesar membakar seluruh interior mobil. Api berhasil dipadamkan oleh warga dengan peralatan seadanya. Sementara seluruh bagian dalam mobil ludes terbakar. Karena kan kejadiannya ini kan jam 1:30, sekitar 1:30 lah gitu bang. Karena kan saya parkirkan dari pagi di sana. Jadi orang tua nelpon saya. Itu pindahkanlah mobil, itu udah panas gitu. Begitu saya buka pintunya, apinya sudah menyala di situ gitu. Menyala gitu langsung turun ke bawah lah, langsung ke apa gitu bang. Yang turun ke bawah gitu, api menyala. Ya langsung saya minta tolong sama masyarakat semua sini lah untuk mengapakannya semua bang. Itu aja kejadiannya. Berarti bang kondisinya pada saat dihidupkan atau tidak itu? Belum saya hidupkan bang. Dihidupkan belum, saya buka remote pintu. Remote buka gini udah ada api di atas gitu. Kondisinya. Tapi tidak ada korban ini bang? Nggak ada bang, alhamdulillah korbannya nggak ada bang. Ini bang kemarin bisa dipadamkan apinya bang? Jadi masyarakat semua bang. Masyarakat semua lah membantu untuk di sini kan bang. Polisi Polres Labuhan Batu telah melakukan olah TKP. Tidak ada korban, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Dari Labuhan Batu, Randi Kurniawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, memperingati Milad ke-79, Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas keamanan dan mengawal proses pembangunan di daerah. Perayaan Milad ke-79 HMI Sumatera Utara berkontribusi menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian dan pemerintah melalui partisipasi pengawasan sosial, pelaporan diri potensi gangguan Kamtibmas, serta perlibatan kader dalam kegiatan kemasyarakatan. Acara Milad HMI ke-79 yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, kantor Pemprov Sumut pada hari Sabtu, tanggal 7 Februari 2026, dihadiri langsung oleh Gubernur Sumut, Bobi Nasution, Kejati Sumut, Harli Siregar, Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Soni, dan beberapa tamu undangan lainnya. Ketua Batko HMI Sumut Muhammad Yusril Mahendra Butar-Butar mengatakan bahwa pada Milad ke-79 ini menjadi momentum refleksi sekaligus uji titik zaman bagi organisasi. Adalah uji titik zaman yang dimana umur HMI sudah 79 tahun. Kami sebagai HMI Sumatera Utara juga mengawal pembangunan di Sumatera Utara. Maka di uji titik zaman inilah salah satu kami sebenarnya tadi menyampaikan pembangunan hari ini harus kami kawal penuh supaya Sumatera Utara ini lebih baik lagi. Ya. Dalam mengawal pembangunan tentunya kan keinginannya bagaimana kemudian agar masyarakat Sumatera Utara lebih sejahtera. Bagaimana ini pesannya kepada pemerintah provinsi supaya nanti masyarakat Sumatera Utara bisa lebih sejahtera lagi. Ya, kami berharap pemerintah Sumatera Utara harus benar-benar melihat konteks pembangunannya yang berkeadilan untuk masyarakat yang di bawah. Khususnya juga kita mulai hari ini baru saja kita nih kena bencana. Nah, ini benar nih HMI ini mengawal isu-isu yang hari ini kita jaga pembangunannya, Bang. Apakah dapat dikenakan di masyarakat atau ada kami kawal lah, Bang, pokoknya. Ya, tapi kemudian yang satu lagi, tadi Gubernur juga berharap agar HMI, kader-kader HMI itu bisa mengisi kekosongan yang ada di seluruh kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara. Ya, kami sangat senang, Bang, kalau Pak Bobi menyampaikan itu. Pasti kami akan siapkan senior-senior yang akan mengisi itu sebenarnya, Bang. Dan yang mempunyai integritas dalam hal menjalankan itu nanti ketika memang Pak Bobi mempercayai HMI untuk mengisi pos-pos tersebut, Bang. Selain itu, terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, terlebih di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Puncak acara yang digelar dengan pemotongan tumpeng dan santunan kepada anak yatim melambangkan bentuk rasa syukur dan peduli sesama untuk kemajuan HMI di tahun berikutnya. Pada kesempatan ini juga Gubernur Sumut Bobi Nasution menyampaikan rasa syukur karena masih dapat bersama merayakan bagian dari perjalanan bangsa yang tidak terlepas dari peran organisasi kemahasiswaan seperti HMI. Meski dalam sejarahnya HMI yang terlahir dari ruangan sederhana, tetapi HMI telah melahirkan gagasan besar dan kader-kader hebat yang berkontribusi bagi bangsa. Dari Medan, tim Garuda TV melaporkan. Pemirsa, PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 1 Unit Grup Labuhan Batu Selatan menunjukkan optimisme dalam mencapai target produksi tahun ini. Optimisme tersebut didukung inovasi, efisiensi pasca merger, serta program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TGSL. PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 1 Unit Grup Labuhan Batu Selatan terus melakukan transformasi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Perusahaannya mengelola perkebunan kelapa sawit dan komoditas lain ini juga aktif melaksanakan program TGSL untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat dan UMKM di sekitar perkebunan. General Manager Regional 1 Unit Grup Labuhan Batu Selatan Hasanul Arifin Nasution menyebutkan bahwa hingga akhir Januari 2026, kinerja distrik Labuhan Batu Selatan telah melampaui target yang telah ditetapkan. Produksi kelapa sawit tercatat di atas 110% dari target. Sementara kinerja pabrik kelapa sawit menunjukkan rendeman rata-rata sebesar 24,10%. Hasanul menegaskan bahwa distrik Labuhan Batu Selatan
memiliki peran strategis sebagai kontributor utama produksi kelapa sawit di lingkungan PTPN 4 Regional 1. Kerja ini alhamdulillah untuk kelapa sawit yang dianam kebun ini kita di atas. Sampai dengan akhir Januari kemarin kita berada di atas 110%. Ya. Begitu juga dengan kinerja pabrik kelapa sawit. Ya, ini dengan rendemen rata-rata berada di 24,10. Nah, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kinerja khususnya Distrik Labuan Batu Selatan dan umumnya bisa meningkatkan kinerja PTPN 4 Regional 1 yang memang mayoritas tanaman kelapa sawit itu ada di Distrik Labuan Batu Selatan ini, dan juga pabrik kelapa sawit memang mayoritas berada di Labuan Batu Selatan ini. Itu kira-kira. Di Labuan Batu Selatan ini, Abang sebagai distrik kan punya target. Apa kira-kira targetnya? Target kita ke depan untuk kelapa sawit, kita harus memberikan kontribusi yang besar ya. Tahun lalu memang ini masih di kategori di bawah 100% pencapaian kinerjanya. Harapan kita di tahun 2026 ini kita bisa menyumbangkan 110% atau 10% di atas target RKAP. Begitu juga PKS-nya, kemarin di rata-rata 23,75%, ini kita harapkan di 24,00% untuk rendemen. Nah, inilah target kita untuk di tahun 2026 ini. Berapa besar optimis Distrik Labuan Batu Selatan ini mencapai keuntungan yang terus-menerus tinggi? Ya, saya sangat optimis, sangat besar ya. Karena potensi dayanya sini sangat besar, ya. Karena ini tanaman-tanaman yang memang rata-rata tanaman menghasil semua atau TM ya. Karena TBM-nya gini tidak terlalu besar di sini ya kan. Nah, jadi ke depan ya ini dengan kondisi tanaman yang sangat jagur ya, ditopang juga dengan pemeliharaan yang baik ya kan, dan sumber daya alam yang memang baik, kami sangat yakin bisa memberikan distribusi kepada perusahaan melebihi dari target-target dari tahun yang lalu. Melalui efisiensi, inovasi, dan pelaksanaan program TJSL, PTPN 4 Regional 1 Unit Grup Labuan Batu Selatan optimis mampu mencapai target produksi sekaligus memberikan kontribusi bagi perusahaan dan kesejahteraan masyarakat. Dari Labuan Batu, tim Garuda TV melaporkan. BNNP Sumut musnahkan 215 kg ganja. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Elegan intens, suasana lokasi yang menegak. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat dan terpercaya.
Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8. Pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Medan. Pemirsa, pemulihan pasca banjir bandang dan longsor di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara hingga kini masih terus berlangsung. Di Kecamatan Tukal, warga memilih bergotong royong memanfaatkan kayu gelondongan untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak akibat banjir. Pasca bencana banjir bandang yang melanda Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam 2 bulan terakhir, warga di Kecamatan Tukal mulai membangun kembali rumah-rumah yang rusak parah. Di tengah keterbatasan material bangunan, warga memanfaatkan kayu gelondongan yang tersebar di lokasi terdampak banjir. Kayu-kayu tersebut dipotong dan diolah menjadi papan dan balok sebagai bahan bangunan darurat. Menurut warga, hasil potongan kayu selanjutnya dikumpulkan dan diantarkan di kantor Bupati Tapanuli Tengah untuk didata dan didistribusikan ke masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan. Terkait pengambilan kayu dan pemotongan untuk yang dilakukan saat ini, Bang? Ya, ini material yang menghantam rumah warga. Kemarin Bapak Bupati instruksikan supaya diolah, terus diantar ke kantor Bupati dan supaya dipergunakan untuk pembangunan
4. Sudah 4. Kira-kira begitu. Berarti hari ini orang abang sedang apa ini? Sedang mengolah kayu yang ini. Yang material yang ada di sini. Terus bang, ini dilakukan setiap hari nih bang, seperti ini bang? Selama masih ada, ya dimanfaatin. Lanjutan hingga saat ini, kondisi pasca banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah masih belum sepenuhnya pulih. Tercatat masih ada 4 desa yang terisolir akibat akses jalan terputus dan material longsor yang belum sepenuhnya dibersihkan. Sementara itu, TNI dan Polri masih terus berupaya mempercepat pembukaan akses jalan serta pemulihan infrastruktur agar aktivitas warga dapat segera kembali normal. Gotong royong warga menjadi kekuatan utama dalam proses pemulihan pasca banjir bandang ini. Di tengah segala keterbatasan, warga berupaya bertahan dengan memanfaatkan material yang ada demi membangun kembali tempat tinggal mereka. Dari Tapanuli Tengah, tim Garuda TV melaporkan. Pemirsa, seorang suami tega membakar istrinya menggunakan bahan bakar jenis Pertamax di sebuah kontrakan yang berada di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Menurut warga sekitar, pelaku tega membakar istrinya usai keduanya terlibat adu mulut lantaran permasalahan keluarga. Ya, kok kemana? Sama-sama sih. Seorang suami berusia 55 tahun berinisial HC tega membakar istrinya berinisial DS di sebuah kamar kontrakan yang berada di Desa Aik Harwaya, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Di dalam kamar tersebut terlihat sejumlah barang seperti tikar dan kasur hangus terbakar akibat cilatan api. Menurut warga sekitar, pembakaran terhadap korban ini bermula pada saat pasangan suami istri ini terlibat adu mulut di luar kontrakan hingga masuk ke dalam. Lantaran emosi, pelaku pun membawa bahan bakar jenis Pertamax dan langsung menyiramkannya ke tubuh istrinya dengan disusul oleh percikan api, sehingga api dengan cepat membakar sekujur tubuh korban. Rabu sore, warga setempat bernama Harlan Harahap mengatakan sempat mendengar adanya keributan dari dalam kontrakan dan mendengar teriakan korban. Setelah melihat kondisi tubuh korban yang hangus terbakar, masyarakat pun melarikan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua untuk mendapatkan pertolongan medis. Mendengar suara yang menjerit, udah gitu ada yang minta tolong, ya kami keluar, rupanya udah ada kerumunan warga, terus kami tengok udah ada yang terbakar, udah gitu ya langsung aja dibawa ke rumah sakit karena rumah kebetulan dekat rumah sakit dia tuh. Rumahnya sempat sebelah. Iya. Langsung dibawa ke rumah sakit waktu itu. Dibawa, ya. Saat ini korban masih dirawat di ruangan ICU Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua dengan kondisi mengalami luka bakar serius di bagian badan dan wajah. Pelaku pun telah ditangkap oleh pihak Polres Tapanuli Selatan dan masih menjalani pemeriksaan secara intensif untuk mengetahui apa motif kasus ini. Supriyadi, Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara berhasil mengungkap 12 kasus penyalahgunaan narkotika dalam kurun waktu sebulan, sejak Januari hingga Februari 2026. Dari pengungkapan tersebut, petugas menyita barang bukti 215 kg ganja dan 4 kg sabu-sabu, serta mengamankan 10 orang tersangka. Melakukan penyelidikan pengirimannya yang mengirim. Dalam kurun waktu sebulan sejak Januari hingga Februari 2026, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara berhasil mengungkap 12 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dari belasan kasus tersebut, BNN Sumut menyita barang bukti narkotika jenis ganja seberat 215 kg dan sabu-sabu seberat 4 kg. Selain barang bukti, petugas juga mengamankan 10 orang tersangka dari berbagai jaringan peredaran narkoba. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Sumut, Kombes Pol Charles Sinaga menyebutkan, sebagian besar kasus menggunakan modus pengiriman melalui jasa ekspedisi. BNN Sumut juga mengungkap adanya jaringan peredaran narkoba yang memanfaatkan transportasi udara. Dalam pengungkapan ini, BNN bekerja sama dengan Bea Cukai Bandara Kuala Namu untuk menggagalkan upaya penyelundupan menggunakan pesawat. Setelah melalui proses uji laboratorium, seluruh barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara dibakar di hadapan petugas dan para tersangka. Kita memusnahkan 6 LKN, ya, dari 6 LKN
ini ada 2 LKN yang ada tersangkanya, sementara 4 LKN lagi, ya ini kita masih dalam lidik. Karena terkait yang 4 LKN ini kita penemuan barang bukti, ya beserta ini pengiriman. Jadi kita kerjasama selalu dengan Bea Cukai, dan untuk penetapannya kita kerjasama dengan jaksa. Ya, kita sudah lengkapi secara formil. Ya, tinggal kita mengembangkan siapa pengirimnya. Nah ini, jadi ini sebetulnya dalam mengantisipasi pengiriman ini perlu kerjasama dari seluruh pihak. Seperti kami bekerjasama dengan Bea Cukai terkait dengan formula dengan jaksa. Nah, kami juga nanti akan mencoba menjalin kerjasama dengan jasa-jasa pengiriman lainnya seperti JNE atau pengiriman Ninja ya Ninja ya itu ya. Kita perlu di sini perlu keseriusan kita sama-sama untuk mengantisipasi, karena modusnya pengirim ini selalu memberikan data yang ditutupin, data pribadi yang ditutupin, anonim, seperti nomor handphone yang anonim. Nah, seharusnya saya menghimbau pada kesempatan ini, mungkin bagi rekan-rekan yang menjalankan usaha jasa pengiriman, ketika nomor telepon yang dicantumkan dalam itu betul-betul dicek. Artinya ketika apakah ini nomor yang aktif. Terus saya kira tidak salah untuk mencatat nomor NIK. Mungkin kalau mengambil KTP mungkin sedikit akan terjadi debat kusir. Tapi untuk NIK saya kira hanya mencatat, tidak ada masalah untuk mencatat NIK. Menyikapi maraknya modus pengiriman narkoba melalui jasa ekspedisi, BNN Provinsi Sumatera Utara akan meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan secara ketat di setiap kantor jasa pengiriman barang. Doni Admiral, Garuda TV, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan pada hari ini. Saya Malki Siregar beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup.
hanya di Garuda TV.